Ada yang masuk. Sebentar, kita hubungi dulu Umi Sali dan Pak Arifnya ya. Ya, aku juga swab dulu sama aku mau. Halo Gina, apa kabar? Gina jangan lupa di searching di YouTube Febriansa Project, langsung di subscribe aja ya Gina ya. Hai Mel, apa kabar Mel? Terima kasih loh teman-teman yang udah masuk ke live-nya aku. Kita itu hari ini mau ngebahas tentang apa sih standar profesi seorang mereka medis. Untuk teman-teman yang udah bekerja ataupun yang belum, wajib banget tahu karena di Permenkes yang baru atau PMK yang baru itu nanti bakal ada 7 kompetensi. Ada 3 kompetensi yang nanti sajalah kita bicarakannya ya. Kita hubungi dulu Umi Sali dan Pak Arifnya ya sebentar. Halo Aiman. Terima kasih Aiman udah bergabung di live-nya Febri. Semoga nanti yang disampaikan ngobrol bareng santai ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kerja di puskesmas, di klinik, atau di pasienkes lainnya ya. Ini kalau keluar suaranya nggak keluar, boleh komen aja teman-teman ya. Halo Teh Lina, terima kasih sudah bergabung juga Teh Lina. Ditunggu ya, sedang dihubungi dulu Uminya sama Pak Arifnya. Nanti kalau misalnya udah masuk, kita mulai ya. Intinya hari ini kita untuk yang baru masuk, kita bakal ngobrol santai nih teman-teman terkait standar profesi mereka medis. Bagaimana menurut pandangan akademisi dan bagaimana menurut pandangan praktisi. Untuk akademisi pada hari ini tuh pembicara kita itu ada Umi Sali ya, teman-teman pasti semuanya udah pada kenal. Untuk yang praktisinya kita di Febriansa Project hari ini itu kita hadirkan Bapak Arif Permana, salah satu alumni juga di Politeknik Visi Ganesha. Beliau juga adalah seorang PMIK di Puskesmas Cipatat dan juga seorang ketua DPC di Kabupaten Bandung Barat. Jadi nanti pengalaman beliau lebih banyak juga. Oke, Pak Arifnya sudah masuk. Kita mulai undang Pak Arif ya. Oke, Pak Arif sudah mulai masuk nih, teman-teman ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Pak Arif mungkin bisa dibantu dihubungi Bu Salinya Pak Arif. Oh iya, bentar ya. Baru ada berapa orang nih? 6 orang ya? Ya, Wow, baru halo teman-teman PMIK. udah nambah 1 orang tuh, udah 7, udah mulai bertambah. Alhamdulillah. Aku sambil lihat dulu materi yang tadi tuh selintas. Halo PAD, selamat bergabung di live-nya Febriansa Project bersama 2 PMIK, 2 praktisi, 2 akademisi juga yang sangat handal dan terhits ya. Sebentar ya, kita hubungi dulu Umi Salinya ya. Selamat siang. Halo Pak Arif. Selamat siang, Teh Ade. Coba Pak Arif perkenalkan dulu namanya. Barangkali teman-teman PMIK yang sudah bergabung belum tahu nih siapa nih Pak Arif itu gitu. Padahal kan Pak Arif udah hits banget ya di Politeknik Visi Ganesha khususnya. Halo, Assalamualaikum teman-teman PMIK dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Arif Permana.
Saya Ketua DPC Pormiki KBB. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Cipatat, Bandung Barat. Ini kita nunggu Umi ya. Uminya belum masuk nih teman-teman, belum balas Ya, ini Bu juga. Soli belum masuk ya? Halo Kak Sherly. Hari itu kita mau ngebahas apa nih Pak Arif nih, bocoran nih buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi udah sempat dibahas sih pertamanya sama Febri. Kalau hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang standar profesi seorang pereka medis. Oke, ya kita sapa dulu ya. Terima kasih Pak Rudi yang sudah bergabung di live kita kali ini ya. Dia tuh temen aku. Oke. Gajah banget ya dia. Mau sambil berjalan aja atau gimana nih Pak Arif nih? Ayo, boleh berjalan. Oke, Pak Arif. Tentunya pada sesuai dengan tema kita hari ini ya, kita tuh bakal ngebicarain tentang standar profesi. Teman-teman yang di sini tuh udah tahu belum kalau standar profesi kita sebagai pereka medis itu sudah berganti nih teman-teman, dari yang tadinya standar profesi kita itu diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor 377 tahun 2007, sekarang sudah berganti menjadi nomor 312 tahun 2020 terkait standar profesi pereka medis dan informasi kesehatan. Boleh teman-teman langsung dibuka aja nanti untuk Permenkesnya untuk mengetahui lebih banyak lagi, karena lumayan sih ada sekitar sampai 30 halaman gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka baca satu-satu seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini itu kita bakal sharing tanggapan Pak Arif, pandangan Pak Arif sebagai praktisi nih, gimana tentang profesi pereka medisnya gitu loh. Tentunya kalau pandangan saya PMIK itu kan semakin tahun tuh semakin berkembang ya. Belum lagi kan sekarang tuh PMIK sudah menjamah ke puskesmas-puskesmas, jadinya semua pasien case itu sudah mulai tertata begitu ya. Terus juga kan kalau dulu istilahnya reka medis itu adalah jantungnya rumah sakit, sekarang tuh berubah jadinya jantungnya pasien case begitu. Keren banget, lumayan nih. Oke. Gimana sih? Gini kan Pak Arif tuh kan di puskesmas ya, sebagai pereka medis Iya. puskesmas, bisa dong diceritakan bagaimana tugas fungsinya pereka medis itu seperti apa nih di puskesmas, karena kan banyak teman-teman yang bilang di puskesmas tuh maaf kurang butuh pereka medis nih. Bagaimana nih tanggapan Pak Arif sebagai seorang praktisi di puskesmas? Tanggapan saya sebenarnya puskesmas itu perlu banget ya pereka medis, karena kan gimana ya, sekarang tuh kita lihat aja deh di Permenkes 312 gitu ya. Di standar kompetensi kita itu kan ada ya yang tentang FKTP, dan di sana itu sangat jelas banget kegiatan kita tuh banyak banget dari mulai pendaftaran sampai pelaporan, dan bahkan di puskesmas tuh kan kadang-kadang tenaga PMD kita cuma satu gitu kan, yang mana akhirnya kita itu kerja bener-bener bagaikan kuda gitu ya. Jadi dari mulai pendaftaran sampai pelaporan kita kerjakan sendiri gitu. Kalau di rumah sakit kan sudah ada tupoksinya ya, bagian coding siapa, bagian assembling siapa. Kalau di puskesmas kita kerjakan semuanya sendiri. Luar biasa. Keren banget ya. Buat teman-teman yang di puskesmas, aku kasih applause banget lah pokoknya. Soalnya memang udah kerasa banget nih Pak Arif, dari mulai pendaftaran, dari mulai distribusi reka medisnya, dari mulai membuat laporannya sampai terakhir pokoknya itu dilakukan semua oleh seorang pereka medis ya. Jadi untuk teman-teman pereka medis itu wow, keren banget lah pokoknya untuk menjadi seorang pereka medis ya. Terus Pak Arif nih, kan kalau di salah satu di kompetensi yang ada pada standar profesi itu tuh ada 3 yang sebagai akar nih, mungkin Pak Arif juga lebih tahu ya. Ada 3 yang sebagai akar dan ada 4 kompetensi yang memang nantinya tuh bisa menyusul gitu dari pendidikan kah, atau dari seminar, ataupun dari apapun itu yang didapatkan secara berjalannya waktu sebagai kita itu pereka medis ya. Coba gimana nih menurut Pak Arif, seberapa penting nih 3 kompetensi yang menjadi akar seperti profesionalisme, mawas diri, dan komunikasi efektif sebagai seorang praktisi pereka medis? Tentunya kalau kita sebagai akar,
profesionalisme yang luhur tuh tentunya kita kan harus kerja dituntut profesional ya. Kita kadang-kadang kita nggak pasti tuh nggak peduli ya kalau kita tuh udah begadang seharian gitu kan, terus kayak begadang semalaman, maaf ya, begadang semalaman, terus kan kayak kita lagi unmood gitu tuh pasti nggak peduli. Tentunya kita sebagai PMIK harus profesional ya menghadapi berbagai macam kelakuan atau karakteristik dari pasien begitu. Terus kayak yang kedua, kalau mawas diri dan pengembangan diri tentunya itu balik lagi ke kita masing-masing ya. Kita sebagai PMIK juga kita harus terus mengembangkan diri kita, jangan sampai kita stuck udah sampai segini aja begitu. Itu ngomong-ngomong Bu Sali itu udah join tuh. Udah bergabung ya Bu. Coba Febri tambahin ya Bu ya. Terima kasih sudah bergabung. Coba Febri tambahkan. Oke teman-teman, Bu Sali ini sudah bergabung nih teman-teman. Jadi nanti bisa untuk lebih sharing kembali pandangan dari akademisinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Kang Asep, Kang Arif? Yang luar biasa sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali Ibu bisa bergabung di live-nya langsung, live-nya kita berdua itu di Febriansa Project Ibu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Karena sangat bahagia tentunya dan bangga Ibu bisa bergabung di live-nya kita nih Bu. Gitu. Teman-teman juga alhamdulillah. Assalamualaikum Umi katanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Kang Asep Project. Nanti ada lagi Kang Arif Project yang luar biasa, yang pada semangat, yang senantiasa mengembangkan profesi reka medis dan informasi kesehatan ya. Yang saat ini tantangan PMIK itu sangat luar biasa dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang PMIK pada saat sekarang perkembangan teknologi semakin mengikuti ya, kita yang harus mengikuti, istilahnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan PMIK senantiasa meningkatkan kompetensinya. Saya pun sama, dari tenaga pengajar pun harus senantiasa meningkatkan kompetensinya. Di sini juga tenaga pengajar pastinya ketika ada ilmu yang terbaru dari para praktisi, kita pastinya kolaborasi untuk mengupdate kurikulum di bidang pendidikan. Begitu ya Kang Asep, Kang Arif? Iya betul teman-teman. Sekilas tadi udah pendahuluannya dari Umi. Tadi Umi kita sudah sempat bahas sebagian terkait apa sih standar profesi sebagai seorang pereka medis, dan kita juga sudah bahas sebelum Umi masuk tadi sudah bahas terkait Permenkes yang lama dan sekarang itu sudah ada Permenkes yang baru yang diatur di Permenkes 312 tahun 2020. Sedikit juga tadi sudah dibahas sama Pak Arif terkait 3 kompetensi yang menjadi akar Umi dari 7 kompetensi seorang pereka medis ya. Jadi sekarang mungkin pertanyaannya, pandangan Umi sebagai akademisi, bagaimana nih Umi menanggapi 7 kompetensi itu agar kita itu sebagai pereka medis bisa bekerja lebih baik kembali untuk kedepannya, seperti itu. Ya, baik. Luar biasa ya, dengan adanya Permenkes 377, kemudian beralih ke Permenkes nomor 312 2020 ya. Saya sambil, kebetulan habis ngajar, laptopnya masih terbuka gitu ya. Nah, pastinya pada saat kita menyampaikan ada dasar yang bisa kita sampaikan di sini dari 312 2020 ya. Dengan adanya perubahan Kemenkes ini berarti tenaga pereka medis harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Termasuk kami dari akademisi ya, dari akademisi dosen pun harus menyampaikan Permenkes yang terbaru, yang 312 ini, tetap akarnya itu adalah 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh PMK. Maka kami di bidang pendidikan harus menyampaikan 7 kompetensi ini. Salah satunya dengan adanya tryout uji kompetensi nasional, tryout yang diadakan oleh Apirmiki ya. Jadi kami ada Asosiasi Perguruan Tinggi Reka Medis, dan tidak terlepas pada saat pembuatan soal itu ada di 7 kompetensi. Area 7 kompetensi. Dari 7 kompetensi ini bisa disampaikan, misalnya kompetensi 1 itu masuk ke mata kuliah apa,
Ya, kompetensi 2 masuk ke mata kuliah apanya? Masuk ke kompetensi berapa sampai dengan kompetensi 7. Jadi kami untuk saat ini dosen harus membuat soal berbasis vignette. Ya, bukan ayam penyet, berbasis vignette. Berbasis vignette ini jadi berbasis kasus yang benar-benar mereka menganalisis. Contoh misalnya, seorang pereka medis ditempatkan di bagian analisis, ya, kemudian mereka menemukan tanda tangan, nama jelas dokter yang tidak lengkap. Apa yang harus dilakukan oleh seorang PMIK? Nah, jadi kasusnya udah seperti itu soalnya. Dari 7 kompetensi itu kita uraikan masuk ke daerah mana, kompetensi mana untuk seorang pereka medis, begitu. Oh begitu. Ya Umi, terima Agak, kasih. Terus kan Umi, pengajar dia harus mengupdate untuk ilmu dari keprofesiannya, kemudian disampaikan kepada mahasiswa sehingga begitu. aduh sinyalnya sebentar. Ya, Kang Asep. Siap. Ya Umi. Kang Ya Febri. teman-teman, itu tadi penjelasan dari Umi, bisa ya teman-teman, bisa teman-teman juga dengar langsung di live Instagramnya. Memang seperti itu teman-teman. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Arif di bidang praktisinya seperti apa, dan barusan juga dijelaskan sama Umi di akademisnya seperti apa. Jadi dari 7 kompetensi itu sebetulnya sangat penting loh teman-teman, di tempat kerja itu sangat terpakai ya Umi ya, kayak tadi yang Umi contohkan terkait analisis itu memang masuk teman-teman di 7 kompetensinya. Jadi kan sekarang tuh banyak Umi yang bertanya, Kang, pereka medis itu harus pinter banget coding ya, katanya. Kalau nggak pinter coding berarti bukan pereka medis, katanya Umi kayak gitu. Jadi banyak tanggapan pereka medis itu adalah coder aja gitu Umi. Padahal kan di 7 kompetensi itu tidak hanya coder ya Umi ya, kita itu. Ya, menanggapi hal ini yang paling keren banget adalah coder ya. Mau jadi coder berkelas, siapa takut? Siapa takut? Ya. Memang lagi booming. Nanti mungkin ada next Kang Asep sama Kang Arif ada judul lagi. Mau jadi PMIK jago analisis. Nah, mau jadi pengolahan data. Nah, itu kan sebenarnya banyak ya. Tadi sebenarnya pereka medis itu tidak hanya di bagian coding saja gitu. Cuma itu lebih spesifik. Jadi kalau lebih spesifiknya itu adalah coding, kemudian manajemen unit kerja, ya, sama RKE. Sekarang arahnya ke sana. Jadi ada beberapa kompetensi yang di bidang pendidikan. Ini profil lulusan. Nah, jadi profil lulusan itu mau arahnya kemana? Profil lulusan dia sebagai coder kah, dia sebagai manajemen unit kerja kah, kemudian dia sebagai analisis medical record elektronik, misalnya arahnya ke sana. Karena kita bisa lihat bahwa reka medis itu jelas sumber informasi memerlukan pengolahan yang profesional. Ya, ini kata yang saya garisi untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek. Ya, jadi tadi aspek administrasi, hukum, kemudian keuangan, penelitian, pendidikan, pendokumentasian, keuangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari pengolahan yang profesional ini, berarti kita harus lihat kompetensinya. Tadi 7 kompetensi. Kita lihat berdasarkan buku pedoman penyelenggaraan reka medis. Udah ayatnya sudah keluar ya. Di reka medis dia mampu ditempatkan di bagian pendaftaran, di bagian pengolahan data. Pengolahan data ini mulai dari dia kemudian pelaporan, ya, pelaporan intern dan ekstern seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi si pereka medis itu sebenarnya kompetensinya tetap harus ditingkatkan kembali, apalagi saat ini sudah mengarah ke reka medis elektronik gitu ya. Jadi peningkatan kompetensinya ya. Halo, karena di sini hujan besar ya, sepertinya sinyal lumayan ya Umi. Sinyalnya lumayan ya.
Iya, Coba ya. Loop nih, betul. Halo Umi, masih tersambung? Ya, itu tadi penjelasan ya. Jadi teman-teman, tadi betul kata Umi. Untuk yang masih bertanya nih ke Febri lewat DM ataupun misalnya WA atau saran di komentar di YouTube Febri, itu memang betul teman-teman. Jadi preka medis itu tidak hanya coder aja, harus pinter coder aja atau jadi coder aja. Tapi tadi tuh betul tuh ada 7 kompetensi, di mana salah satunya juga misalnya kita teman-teman tuh di mana di pengolahan kah atau di seperti di pengolahan, di assembling atau di manakah? Karena kan setiap urutan tugasnya itu memang rekam medis ya Umi ya, dari mulai pendaftaran itu udah rekam medis, dari mulai filing juga sebetulnya rekam medis karena semua ilmu itu diajarkan pada saat kita kuliah ya Umi, waktu saat kita kuliah di instansinya teman-teman itu sudah diajarkan nih teman-teman dari mulai pendaftaran, filing, terus misalkan coding, assembling, sampai indexing, pelaporan itu semuanya adalah rekam medis. Jadi kalau masih ada yang bertanya tentang coder adalah rekam medis, ya itu bisa mungkin teman-teman lebih pinternya di coder nih, gitu. Terus kalau untuk tanggapan Pak Arif nih, Pak Arif kan di Puskesmas katanya Umi di Puskesmas semua nih dari 7 kompetensi bahkan seluruh kegiatan rekam medis itu dilakukan oleh 1 orang rekam medis. Gimana nih Pak Arif tanggapannya terhadap kompetensi yang tadi dibicarakan oleh Bu Sali pada saat tadi sebelum live ini? Gimana nih Pak Arif nih? Tentunya kalau menurut saya tuh preka medis tuh meskipun di puskesmas kegiatannya kayak simple begitu, tapi kegiatannya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita nggak biasa ngebagi waktu gitu kan, tadi ada beberapa mata, tadi kata Umi bilang ada mata kuliah manajemen MUK atau MIK ya Mi ya, itu tuh berguna banget kita sebagai salah satunya. Kita juga selain melaksanakan kegiatan keprofesian, kita juga ada perencanaan juga. Kalau di puskesmas juga pasti preka medis dilihat itu karena nggak terlalu banyak kegiatan, dia akan pegang jabatan misalnya, entah itu jadi kepala tata usaha atau jadi bagian SDM gitu. Nah kebetulan juga saya megang bagian SDM sekarang dan saya merencanakan untuk kegiatan PMIK ini saya akan siapkan 5 orang gitu ya untuk penganggaran untuk harapannya masuk CPNS gitu ya. Cuman kan kita kembali lagi kepada Pemdanya masing-masing begitu. Lalu untuk standar kompetensi ini di puskesmas tuh luar biasa banget. Selain dari 7 tadi itu mungkin kegiatannya itu di puskesmas tuh semuanya gitu ya. Ya, Gitu, iya. gitu ya. Sebentar ya sinyalnya Umi, karena memang lagi hujan ya Umi ya di sana. Iya. Jadi Di Cipatat lumayan. juga hujan kebetulan. Alhamdulillah sih kalau di sini baru gelap nih di Pangandaran. Jadi teman-teman kalau mau main ke Pangandaran boleh nanti ketemu sama Febri. Umi juga Umi ditunggu Umi dan keluarga sama Abi Sinyalnya jelek semuanya ya. ke Pangandaran. Ya soalnya lagi hujan. Halo Pak Rijal, selamat bergabung. Halo Risa, selamat bergabung. Rosa juga selamat bergabung. Tadi semuanya selamat bergabung di live ini ya. Baru untuk yang baru bergabung, jadi live ini itu kita lagi ngebahas tentang standar profesi preka medis PMK yang barunya gitu loh teman-teman. Kemudian nih Umi banyak yang bertanya juga Umi mungkin Umi tetap masuk ke apa namanya ke kompetensi terkait Bertanya uh, di chat aja bawah ya. Bertanya di bawah ya. ya untuk bertanya boleh nih di Q&A. bawah. Ada juga nih yang masuk Umi pertanyaan kemarin tuh sempat ada yang nanya ke Febri terkait pelepasan informasi nih Umi terkait kayak visum atau keperluan asuransi. Sebetulnya sampai mana sih tugas seorang pereka medis Umi dalam pelepasan informasi itu? Halo Umi. Lumayan ya. Halo Umi gimana? Mungkin jaringannya kayaknya nggak bagus ya Kang Febri ya. Iya lumayan sih soalnya kalau hujan emang seperti itu Pak Arif. Memang Umi sudah terhubung kembali. Halo Umi.
Halo Umi. Teman-teman yang baru bergabung, terima kasih ya sudah bergabung. Halo Umi, masih halo. Kalau Kang Asep masih ada? Masih Umi, masih ada Umi. Tadi Masih ada. Umi tadi tuh diulangi lagi ya Umi ya. Untuk tadi tuh ada pertanyaan nih Umi terkait sejauh mana peran mereka medis terhadap pelepasan informasi yang digunakan untuk asuransi atau visum Umi. Oke, baik. Sejauh mana peran mereka medis pada saat ada keluarga pasien yang meminta visum ya atau asuransi, karena itu sudah masuk ke pelepasan informasi medis. Kalau kita lihat dari standar profesi kita itu adalah sebagai pedoman bagi mereka medis dalam memberikan pelayanan, ya, memberikan pelayanan reka medis dan informasi kesehatan harus terukur, terstandar dan berkualitas di Pasienkes ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara pelepasan informasi medis setiap Pasienkes itu harus memiliki SOP ya, standar of procedure. Bagaimana cara memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang visum et repertum, kemudian asuransi. Untuk visum et repertum ini pengalaman Umi bekerja ya, dan pastinya dikaitkan juga dengan standar yang ada. Bahwa untuk visum et repertum jelas itu harus persetujuan dari pasien dan keluarga pasien dan meminta kepada kepolisian. Jadi pada saat mereka medis di sini peran kita meminta surat tugas kepolisian bahwa dia meminta visum et repertum buat pasien, begitu ya, dan itu harus persetujuan pasien, begitu. Kemudian kita koordinasi dengan bagian penyimpanan, mengambil reka medisnya, kan kalau secara praktek begitu ya, ambil, kemudian kita koordinasi sama dokter. Visum itu biasanya dikeluarkan di IGD, ya, di IGD, seringnya di IGD. Makanya ada beberapa tenaga reka medis dia membuat program perencanaan sistem informasi visum et repertum. Jadi si dokter tinggal nginput data pasien sesuai yang terjadi, karena visum itu harus dilaksanakan pada saat pasien dalam keadaan misalnya masih luka, lukanya udah nggak lembam, berarti itu kan nggak bisa divisum ya. Nah itu aturannya yang bisa kita lakukan. Jadi ada surat permintaan dari keluarga pasien dan kepolisian dan surat tugas dari kepolisiannya. Kemudian kita koordinasi sama dokternya yang harus mengisi visum itu. Jadi tidak sembarangan diisi oleh reka medis, enggak, tetap oleh dokter penanggung jawab. Yang selanjutnya itu asuransi pun begitu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang si pasien pada saat mendaftar di Pasienkes ya, klinik, puskesmas maupun rumah sakit, pada saat mendaftar dia sudah ditanya, ibu pembayarannya menggunakan apa? Misalnya menggunakan asuransi prudensial, kemudian Sinarmas, kemudian Aksa Mandiri dan sebagainya. Nah, itu ada yang langsung dari di gerbang. Ya, si formulir asuransinya dimasukkan ke reka medis, nanti si perawat koordinasi dengan dokternya. Misalnya ternyata di ruangan tidak terburu untuk mengisi form asuransi, itu pasti balik ke reka medis. Ya, dari reka medis berarti di sini harus memiliki komunikasi yang efektif bersama dokter dan perawat. Ya, jadi pada saat balik lagi ke reka medis di form visumnya itu kita konfirmasi, selamat siang dok, dengan Sally bagian reka medis dok mau konfirmasi, ini ada pasien dan pembayarannya menggunakan akta, kemudian harus diisi formulir asuransinya. Itu kita harus bisa komunikasi dengan dokter gitu ya, jangan takut dengan dokter, dengan perawat, karena itu sahabat kita, ya sahabat kita ya. Ya betul. Tanpa mereka kita juga nggak bisa mengerjakan, betul nggak ya? Jadi betul. Dokter yang ada di sini yang ikut live ya, ya kita senantiasa kolaborasi bersama dokter dan perawat, dan reka medis tersebut kita serahkan ke dokter, ya biasanya dokter yang datang ke reka medis atau reka medis yang datang ke dokter begitu ya. Jadi misalnya ya udah Sal, reka medisnya antar ke poli,
Nah, itu kita nemenin tuh dokter ngisi formulir asuransi. Ada juga yang seperti itu. Misalnya sama orang rekam medis sudah diserahkan gitu ke dokter. Ternyata dokternya belum ngisi juga. Nah, itu biasanya bagian keuangan membantu ya. Dicoba sama bagian keuangan ke poliklinik buat mengisi rekam medisnya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan SOP yang nanti di lapangan itu fleksibel ya. Kalau SOP mana yang lebih cepat? Apakah si formulir asuransinya mulai dari pendaftaran atau si pasien, keluarga pasien datang ke rekam medis menyodorkan formulir asuransi. Nah, itu kita langsung isi atau langsung si formulir asuransi dan rekam medis itu pada saat itu juga langsung diisi oleh dokter. Jadi ada beberapa plan A, plan B, plan C gitu ya nanti pada saat di lapangannya. Itu Kang Asep, Kang Febri pengalaman pada saat Umi bekerja begitu ya. Dan ini pun disampaikan ke mahasiswa, nah kurikulumnya harus berubah lagi. Saya pengen masuk pelepasan informasi medis itu di PKRM 2. PKRM 2 ini kan bukan jadi mengenang ya. Jadi mengenang lagi. Salah satu praktikum yang harus dimasukkan bahwa mahasiswa mampu mengkomunikasikan pelepasan informasi medis. Jangan sembarangan memberikan informasi pasien. Begitu, Kang Asep, Kang Arif? Betul. Ya, betul. Ya, terima kasih Umi. Ya, teman-teman, dari penjelasan Umi barusan masih terkait ya sama kompetensi tadi yang kita yang 7. Kalau misalnya tadi dari penjelasan itu, pertama, ada komunikasi efektif ya Umi ya. Lagi hujan besar. Hujan besar ya. Dari penjelasan tadi itu ada masuk beberapa yang tadi di 7 kompetensi. Yang pertama itu adalah komunikasi efektif. Bagaimana kita menjelaskan ke dokter ya Umi ya. Tadi seperti yang Umi jelaskan. Kemudian untuk yang tadi yang visum itu juga masuk ke kompetensinya juga, yaitu tentang manajemen pelayanan rekam medis. Kalau untuk Kang Arif nih, gimana kalau misalnya di Puskesmas juga ada tentang visum ini, apakah di Puskesmas juga ada nih Kang Arif tentang visum atau tentang asuransi atau bagaimana? Halo Umi, masih tersambung? Masih tersambung, ya. Boleh. Sekarang ke siapa? Ke Kang Arif, Umi. Ya, gimana Kang Febri? Kalau misalnya nih, kan tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau di rumah sakit memang sudah biasa ya, ada visum, ada misalkan ada pengajuan asuransi. Apakah di Puskesmas juga sama nih Kang Arif, pernah ada kasus permintaan visum atau permintaan asuransi misalkan di Puskesmas nih misalkan gitu. Jadi teman-teman nanti yang kerja selain di rumah sakit tahu nih apakah di tempat lain selain rumah sakit ada pengajuan kayak gitu juga atau enggak gitu. Oke. Kalau untuk di Puskesmas ya, kebetulan Puskesmas saya bukan rawat inap ya. Jadi kalau permintaan visum itu jarang ya, mungkin belum ada gitu kalau sampai saat ini. Tapi kalau dari asuransi saat ini udah beberapa kali sih ada beberapa temuin kasus untuk minta klaim asuransi dari keluarga pasien ataupun dari pihak asuransi itu sendiri. Namun kalau visum biasanya untuk puskesmas yang rawat inap biasanya tuh ada yang diminta untuk dikeluarkan visumnya dari kepolisian sih, biasanya seperti itu. Kayak gitu sih Kang Febri. Oh gitu. Sekarang puskesmas udah lebih baik lagi dalam penyelenggaraan rekam medisnya. Oke. Sebelum kita lanjut nih Umi, mungkin perkembangan ya. Iya, betul. Untuk teman-teman yang udah masuk live nih, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman mau bertanya apa nih sekitar, misalnya mahasiswa mau bertanya sekitar pengalaman bekerja atau bagaimana, atau teman-teman PMIK mau bertanya tentang peraturan rekam medis yang baru atau gimana, juga boleh disampaikan aja di komentar nih teman-teman ya. Jadi nanti bakal langsung dibales sama Kang Arif atau sama Umi Sali nih teman-teman. Sekalian kita juga sharing-sharing ilmu ya Umi ya di sini ya. Oke. Ya, Kang Asep, kalau kita bedah ya Permenkes 312 tadi ya, Permenkes 312 ini tentang standar profesi rekam medis tadi ya, kita sudah sepakati tujuannya. Nah, kalau kita sudah mengenal tujuan berarti arah kita sudah terarah ya begitu. Mulai dari peningkatan kualitas rekam medis sesuai dengan standar kompetensi, etika profesi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, etika profesi dalam manajemen informasi yang ada di fasilitas kesehatan.
kemudian meningkatkan kemampuan profesi melakukan klasifikasi dan kodifikasi tadi ya. Jadi di tujuannya standar profesi itu udah jelas juga begitu ya, tersedianya manajemen informasi kesehatan yang efisien dan efektif, kemudian juga meningkatkan kemampuan profesi di sini dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi kesehatan ya. Jadi manajemen mutu pun sangat diperhatikan di Pasienkes, mau di puskesmas, mau di rumah sakit, klinik begitu, itu udah harus diperhatikan. Ya, jadi ada beberapa yang kita perhatikan tadi, etika profesi itu sudah jelas, mutu ya dari informasi. Nah, kadang kita lupa ini kaitannya kemana ya untuk reka medis. Masuk ketika kita berbicara mutu, reka medis masuk ke SPM, betul nggak? Standar pelayanan minimal, puskesmas memiliki SPM, kemudian reka medis memiliki SPM, rumah sakit memiliki SPM, mereka memiliki indikator-indikatornya begitu ya. Mudah-mudahan PMIK senantiasa meningkatkan manajemen mutu pelayanan unit reka medis khususnya itu ya, dengan ada berbagai studi kasus di setiap unit reka medisnya itu bisa. Saya malah bisa mengundang Kang Asep dan Kang Arif buat menambah soal yang berbasis kasus gitu, yang benar-benar di lapangan itu kasus analisisnya begitu. Oke, teman-teman boleh kalau mau bertanya tinggal sampein aja ya pertanyaannya di kolom komentar. Jadi nanti boleh ditunjukkan untuk Kang Arif atau sama Umi Sali juga boleh. Jadi di sini juga kita sambil sharing juga nih teman-teman, untuk teman-teman yang sudah bekerja khususnya bisa sambil sharing juga gimana nih teman-teman pengalamannya terkait yang berhubungan sama 7 kompetensi yang tadi itu yang nomor 312 tahun 2020. Jadi kita nggak ngobrolnya tuh nggak 3 arah aja nih. Jadi teman-teman juga ikut ngobrol gitu. Betul. Luar biasa nih para PMIK ya, calon idaman PMIK, calon idaman jadinya. Idaman PMIK ya luar biasa lah ya. Sama teman-teman ini memang memotivasi para mahasiswa, khususnya kalau Umi karena banyaknya mahasiswa ya, jadi sangat memotivasi para mahasiswa ingin kayak Kang Asep, Kang Febri. Ya karena tadi ada lagi, balik lagi, saya cerita lagi ya sambil nunggu Boleh. Ini manfaat dari standar profesi untuk pendidikan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum. Nah, kalau saya ke kurikulum, kalau Kang Asep sama Kang Febri itu ke indikator, betul nggak? Ya, yang betul. Ada di rumah. Sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini ya Pasienkes begitu ya. Kemudian kurikulum antara perguruan tinggi di sini memiliki perbedaan seperti reka medis yang khususnya dari berbagai program studi. Jadi kan kita dari berbagai program studi. Jabar aja luar biasa kan perguruan tinggi reka medis. Kurikulumnya itu harus sama ya, artinya satu acuan. TEDC, Fiksi, Boromi, Cirebon, Mahardika, Cirebon Kemkes, Tasik. Ada lagi nggak yang belum disebut? Udah ada 8 kalau nggak salah ya. Nah itu perguruan tinggi yang sama-sama mencetak generasi PMIK begitu. Ya, jadi standar profesi ini benar-benar berkaitan antara saya, Kang Asep, dan Kang Arif gitu. Pada saat kurikulumnya sudah jadul, itu harus segera direvisi, begitu ya. Ini contoh misalnya, Kang Arif dan Kang Asep belajar nggak tentang standarisasi akreditasi puskesmas? Iya, standar Umi. Belajar. Saya nggak belajar nih. Saya sangat belajar Umi. Ya, saya nggak belajar di puskesmas. Baru terrealisasikan saat ini gitu. Ini harus disampaikan karena nanti pada saat kalau ada beberapa yang belum tersampaikan, maka kami harus melakukan kegiatan masyarakat bersama Kang Arif, Kang Asep. Alhamdulillah waktu kapan sama Kang Arif
ini melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Kita menyampaikan lihat ke lapangannya tentang standar akreditasi. Juga standar akreditasi rumah sakit yang terus menerus berkembang. Sekarang rumah sakit standar 1.1 begitu ya. Ya, betul. Ya, jadi standar profesi ini luar biasa. Ketika ada kurikulum yang yang terbaru, maka kita harus ubah begitu. Ya, betul Umi. Begitupun juga tadi yang tentang puskesmas ya Umi, kalau nggak salah pernah lihat atau baca itu, pernah ada katanya di 2020 itu nanti, udah kelewat sih sebetulnya 2020 ya, ada untuk standar akreditasi puskesmas itu adalah siap 2020. Bagaimana nih tanggapan Kang Arif sendiri nih sebagai praktisi puskesmas, karena kalau yang Febri baca itu lumayan berbeda ya Umi setiap elemen penilaiannya nih Kang, dari ya boleh Umi silakan, dari mulai yang dulu sama yang siap 2020 ini berbeda Kang, jadi terkait elemen penilaiannya juga rekam medis berbeda dari tadinya yang misalnya di yang 7 sama 8 sekarang tuh pindah nih ke yang nomor 3, ke elemen 3 apa aja misalnya kayak gitu. Apakah mulai dipelajari nih di puskesmas atau gimana nih Kang? Oke, terima kasih sebelumnya. Cuman kalau untuk standar akreditasi nih kan, kalau yang siap 2020 itu kan baru draft ya setahu saya. Kemarin konsolidasi dengan Dinkes juga untuk elemen penilaian itu masih sama sebetulnya dengan yang bab 7 dan bab 8. Cuman di yang elemen akreditasi yang terbaru sekarang itu tuh untuk puskesmas gitu ya. Itu sekarang lebih dipersingkat lagi gitu kan, ada beberapa yang di bab 8.4 itu mirip dengan di bab 8.4.3 atau .2 gitu. Jadi makanya di yang siap 2020 ini lebih diringkas aja sih sebetulnya. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuman lebih banyaknya lebih ke pengembangan sih kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang sih bersyukurnya juga ya di Permenkes nomor 43 tahun 2020 2019 ya tentang puskesmas. Sekarang tuh tenaga preka medis itu boleh dimasukkan ke dalam Anjab ABK gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan tenaga preka medis itu hanya di rumah sakit gitu. Nah, karena ada Permenkes yang terbaru tentang puskesmas juga sekarang sudah mencakup bahwa preka medis juga bisa masuk puskesmas begitu. Makanya sekarang beberapa kabupaten kota mengadakan formasi untuk pengadaan CPNS-nya tenaga preka medis begitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya siap 2020 itu belum mulai dipakai berarti ya Kang ya? Sejauh ini belum. Kita masih ngikut yang 9 bab. Yang standar yang lama ya, yang 9 bab, yang preka medis itu masuk di bab 7 sama di bab 8 ya kalau nggak salah. Bab 7 itu tentang pendaftaran, kalau tentang preka medisnya di bab 8.4. Oh 8. Oke. Ya, nah ini bisa dijadikan soal, Kang Asep, Kang Arif, bisa dijadikan soal buat Ukomnas. Ya, boleh nih. Keterlibatan di dalam akreditasi, nah itu sudah masuk ke sana ya. Arahnya luar biasa, semakin banyak yang harus kita pelajari ya. Dari dosen pun sama, tetap harus mengupdate. Jadi saya senang bisa kolaborasi terus bersama praktisi. Jadi tadi yang standar 7 tentang pendaftaran, standar 8 tentang medis itu sudah disampaikan, harus siap begitu ya. Jadi dulu saya Indonesia Sehat 2010-nya sudah terlampaui. Nah sekarang udah di 2021. Apakah mereka medis siap untuk tantangan selanjutnya begitu ya? Ya betul. Teman-teman, Umi, ini juga kita live-nya, sedikit informasi, kita live-nya sampai 4:30 ya Umi ya, jadi karena kan ini baru pertama kali nih live-nya, jadi kita juga baru mencoba gitu live ini tuh gimana nih reaksi teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang memang mau bertanya, tadi sudah dipersilahkan untuk bertanya, jadi masih ada waktu nih teman-teman, sekitar 15 menit sampai 20 menit, karena kan Kang Arif juga mungkin mau beristirahat, Umi juga sama mau beristirahat karena pulang mengajar ya Umi ya. Jadi tuh teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh nih teman-teman langsung aja di komentarnya, teman-teman mau bertanya apa gitu. Nanti mungkin bisa dijawab sama Umi atau aja kali ya Kang Febri ya, biar lebih luas gitu kan. Kalau kompetensi mungkin pikirnya tuh hanya scope-nya segitu aja gitu. Jadi biar teman-teman ada permasalahan tentang kegiatan keprofesiannya boleh di-sharing gitu ya. Jadi siapa tahu kita bisa solusi gitu ya. Iya betul tuh. Next, mudah-mudahan programnya Ngobrol Bareng with Asep Project ya,
ini semakin Febriansa Project, Umi. tenaga PMIK, ada dari kedosenan, ada dari keprofesian dokter dan perawat, kolaborasi terus ya. Ini luar biasa bagus banget, dan tenaga PMIK itu nggak hanya kerja di depan laptop, mikirin berkas rekam medis, terus apalagi komunikasi dengan pasien, tapi dengan seperti ini pun memberikan pencerahan buat semuanya begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat begitu. Itu Iya, ada betul. data Dari analisis kerja, Kang Arif tuh. rencana bulanan. Kang Arif ya. Nah, ini mata kuliah manajemen unit kerja 1. Tuh Kang Arif gimana nih? Ada yang bertanya tentang Anjab, ABK, sama rencana bulanan. Anjab ABK tuh kalau di puskesmas ya, maaf, puskesmas tuh kita sekarang pakai Renbud 4.2.0 kalau nggak salah. Itu tuh berdasarkan dari Anjab ABK ya Umi ya, Permenkes nomor 43 ya kalau nggak salah. Tentang Anjab ABK. Nah untuk 33 ya, maaf. Kalau untuk puskesmas sendiri, untuk di Anjab ABK itu D3 untuk preka medis ahli ya, preka medis terampil itu 4 orang dan 1 orang tenaga rekam medis ahli, jadi D4 1 orang dan 4 orang tenaga D3 gitu. Jadi harapannya setiap puskesmas tuh harusnya seperti itu, tapi kan kita kembalikan lagi kepada anggaran ya gitu. Jadi ya itu kepada anggaran APBD, APBN-nya itu. Jadi akhirnya ya paling jatuh-jatuhnya satu-satu sih biasanya begitu. Tapi kalau untuk puskesmas saya udah ngajuin sih 5 orang, semoga di ACC gitu ya. Amin ya Allah. Apalagi kan Febri? Di saya nggak muncul pertanyaan soalnya, jadi saya bingung. Enggak sih, cuma baru satu nih Kang Arif, cuma dari Pak Heri saja sih tadi yang bertanya tentang Anjab ABK gitu. Oh, Anjab ABK. Wow, bagus sekali. Semuanya pada kenal semua ya, Iya, viewernya semuanya. Teman-teman sejawat. Ini mah adanya masuk WA nih Umi, adanya masuk WA. Gimana sih katanya tantangan seorang PMIK di tahun sekarang, sama misalnya peluang kita tuh sebagai lulusan PMIK khususnya untuk yang mahasiswa nih Umi, gimana katanya. Mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan terakhir atau nanti juga ada nih pertanyaan dari Ibu Ade. Tapi sebelumnya Umi maaf bertanya ini yang masuk ke WA, bagaimana Kang katanya peluang PMIK seperti saya, karena saya baru lulus tahun ini katanya gitu dan belum dapat kerja, itu gimana ya katanya. Baik, jangan lupa ikuti IG-nya Bu Sali, Kang Arif, dan Kang Asep yang senantiasa share. Oke, tantangan bagi mahasiswa yang baru lulus, ada beberapa tahap yang harus mereka siapkan. Ya. Apa saja yang harus mereka siapkan? Yang pertama adalah mereka harus lulus Ukomnas. Ya, ketika sudah lulus Ukomnas, mereka harus sumpah profesi, kemudian ijazahnya keluar, bikin STR. Ikuti juga ada YouTube-nya Kang Asep tuh ya. Jadi tantangannya ya, pada saat menuju itu juga harus siap. Kemudian lihat daerah yang membutuhkan tenaga mereka medis begitu ya. Jadi kebetulan ada beberapa yang share untuk lowongan pekerjaan yang mereka pasti memiliki STR, kecuali misalnya ada kegiatan boleh baru lulus, kemudian dia boleh juga belum memiliki STR sambil proses, itu tergantung rumah sakitnya, kebijakan rumah sakitnya. Kalau seandainya HRD-nya harus ada STR, ya berarti harus ada STR. Kita cari lagi mereka medis rumah sakit yang kebijakannya tidak memiliki STR-nya sedang dalam proses begitu. Ya, tantangan kalian adalah tetap belajar mereka medis. Pasienkes, ada beberapa bisa jadi dosen, kemudian bisa juga membuat karya seperti Kang Asep itu bisa disampaikan gitu, Kang Arif misalnya diskusi seperti ini, tantangan buat PMIK itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya setiap ke ABK lagi analisis beban kerja dan puskesmas maupun rumah sakit
dari mulai Kemenkes 81 tahun 2004 sama Permenkes nomor 33 tahun 2015, ini kita bisa lihat setiap tahun pastinya rumah sakit membuat perencanaan, betul nggak? Ya, Kang Betul, Asep. betul, betul. Iya. Bikin perencanaan, kita membutuhkan tenaga rekam medis atau tidak. Tantangannya kembali kita bisa menjadi analisis rekam medis bagi apa namanya, ikut honor sebagai konsultan bidang IT. Karena IT sama rekam medis harus bergandengan ya, harus terus memberikan inovasi baru seperti itu. Itu bisa kita ya. Siap. Terima kasih Umi Seperti untuk itu, jawabannya. Kang Asep, Kang Ya. Febri, tantangan seorang PMIK yang baru lulus ya. Jadi siapkan dulu, seperti itu. Siap. Umi, ada satu pertanyaan lagi ini. Ada sih sebenarnya banyak sih ini dari mahasiswa juga kan, tapi kan memang 7 menit lagi ya. Semoga bisa terjawab semua nih teman-teman. Salah satunya dari Kak Ade. Kak Ade itu bertanya terkait gimana ya Umi kalau pendaftaran itu terpisah dari unit rekam medis, sedangkan di elemen akreditasi pendaftaran itu ada di unit rekam medis. Mohon pencerahannya. Terima kasih, katanya seperti itu. Gimana Umi? Halo? Halo Halo, Umi? Kang Asep, Kang Arif. Ada suaranya nggak Umi? Halo Umi, ada suaranya nggak? Kang Arif, bisa terdengar suara saya nggak Kang Arif? Aman, aman. Umi, halo? Halo Umi? Sinyalnya Umi kayaknya kurang ini ya, kurang mantap. Halo? Coba kalau menurut pandangan Kang Arif sendiri gimana nih Kang? Gimana ya kalau Kalau saya pendaftaran itu selaku bagian SDM ya, bagian SDM di Puskesmas, itu kan kalau pendaftaran itu terpisah dari unit rekam medis, mungkin itu masuknya ke unit apa nih ya? Kalau di Puskesmas kan skupnya kecil ya. Kalau rekam medis itu udah pasti masuknya ke unit rekam medis sih, gitu. Cuman kalau misalnya dia nggak masuk unit rekam medis, berarti masuk unit mana ya, gitu? Karena Puskesmas cakupannya kecil ya? Iya, kalau kita Puskesmas kan cakupannya kecil gitu, nggak terlalu besar. Jadi rekam medis itu pendaftaran itu udah masuk pasti kegiatan rekam medis sih gitu. Meskipun di dalamnya yang ngerjain pendaftaran tuh nggak hanya rekam medis, bisa bidan, bisa testing atau tenaga kesehatan lainnya gitu. Oh gitu. Umi, halo. Umi sudah tersambung kembali? Iya, teman-teman maaf mungkin sinyal ya. Ya, Kang Asep, Kang Arif, suara Umi masih ada? Masih ada Umi, masih ada. Ada nih, terdengar. Suara Asep ada nggak Umi? Ada ya. Umi, ini ada pertanyaan Umi dari TAD. TAD terkait pendaftaran yang masih terpisah dari unit rekam medis. Sedangkan pada elemen akreditasi pendaftaran itu ada di unit rekam medis. Pencerahannya seperti apa katanya? Ya, Kang Asep. Ya, saya udah baca. Rekam medis, sedangkan di elemen akreditasi pendaftaran itu di unit rekam medis. Kita sampaikan, ya, PAD kita sampaikan karena nanti masuk ke penilaian akreditasi, ya. Kang Asep? Ya, Mi. Halo, ya, masih ada kok, masuk ke penilaian masih. Akreditasi. Tuh. Ya, jadi TAD semangat untuk mengajukan ke manajemen untuk pendaftaran di bawah unit rekam. Sebentar ya, saya buka masker dulu karena kebetulan sudah tidak ada orang di sini. Gimana nih Umi? Halo sinyalnya?
Tuh, TAD sudah dijawab sama Umi ya. Oh, nanti TAD bisa ke manajemennya. TAD coba disampaikan, semangat untuk menyampaikan terkait yang tadi yang tentang elemen ekspektasi pendaftaran itu masuk ke rekam medis seperti yang disampaikan sama Umi. Terus Umi, ini teman-teman ini beneran ya satu pertanyaan lagi nih dari mahasiswa Umi terkait yang tadi tentang tryout, yang tentang Dari Helma apa ya. Ukomnas. Ya, dari Dari Helma nih Helma, Umi. Helma Mela. Gimana katanya? Maaf Umi mau info dong kenapa saya Ukomnasnya gagal terus, udah optimis jawab benar tapi hasil akhir tidak sesuai ekspektasi dan nggak pernah kelewat kalau TO. Pusing Umi kedah kumaha. Oke, Semangat Teh Helma. Semangat. Helma untuk boleh saya lakukan ini melakukan latihan ya, latihan dengan soal-soal Ukomnas begitu ya. Soal-soal Ukomnas itu emang apa jangan sampai kejebak gitu kita ya. Tadi 7 kompetensi tadi diusahakan soal-soal yang mudah, yang dasar itu jangan sampai salah jawabnya. Tipsnya untuk mengisi soal TO dari saya membaca soalnya secara teliti, kemudian cari kata kuncinya, dia ada. Coba Kang Ari sama Kang Asep nih yang lulus TO Ukom sama Ukomnasnya hanya sekali langsung tuh ya. Jadi membaca soalnya harus apa teliti dan kita tahu kata kuncinya begitu ya. Sering Ya, latihan Teh betul. Helma. Terus untuk apa latihan karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu Ya, Saurna. betul Ya. Umi. Ya, betul sekali nih teman-teman. Saran dari, aduh, Allah Akbar, maaf. Saran dari Umi Sali barusan sangat bermanfaat ya, khususnya untuk Teh Helma nih yang barusan bertanya tentang Ukomnas. Jadi betul kalau pengalaman saya sendiri sih, contohnya misal waktu itu kan kalau angkatan saya belum Ukomnas sebetulnya Umi, jadi baru tryout waktu itu. Yang kita tuh ngelakuin tryout di kampus, itu tuh dari ada beberapa soal dari 100, saya coba mana nih yang saya pahami dulu, saya jawab. Yang saya tahu dulu kata kuncinya seperti apa, saya jawab. Misalkan pendaftaran atau misalkan penomoran, itu kan mungkin udah dasar ya, dasar dari rekam medis. Coba itu dipahami dulu aja, karena itu lumayan banyak juga soalnya gitu loh teman-teman. Terus kalau misalnya kayak Borlostoy, itu pasti ada nih soalnya Borlostoy atau misalnya apapun itu yang berhubungan sama pelaporan, teman-teman juga harus harus paham dulu rumusnya seperti apa gitu. Apakah pertanyaannya masuk ke yang Baber Johnson ataukah misalkan yang Dinkes. Jadi takutnya nanti tuh standarnya tuh ketuker gitu takutnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Yang penting sih kalau menurut Febri sendiri pahami soalnya, betul kata Umi tadi setelah memahami soalnya baru nanti teman-teman juga akan tahu jawabannya seperti apa gitu. Ya, betul. Iya, oh Umi ini juga ada yang masuk pertanyaan dari Yudiarti. Ini betul yang terakhir ini teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang lain nanti takutnya nggak kejawab. Ini terakhir Umi pertanyaannya dari Yudiarti. Apakah betul untuk memperpanjang STR mungkin akan di luar konteks kita tentang standar profesi? Apakah betul jika perpanjang STR untuk lulusan yang lama nih Umi, apakah harus ikut Ukomnas juga atau tidak perlu katanya seperti itu? Bantu jawab ya. Kalau saya Boleh silakan. teman saya juga kebetulan ada yang kayak gitu. Nggak usah Ukomnas. Jadi hanya masukin nomor ijazah. Oh gitu, siap-siap. Iya. Ya, siap-siap. Makasih Kang Arif. Itu untuk Yudiarti Pratiwi, pertanyaannya sudah dibalas ya sama Kang Arif. Kalau misalnya untuk angkatan kita yang misalnya lulus di 2018 ke bawah ya Kang Arif ya, itu tidak Ya, perlu saya ikut 2015. Ukomnas, tidak perlu ikut Ukomnas. Jadi pada Ya, saat betul. perpanjang
pada saat perpanjang STR itu teman-teman tinggal aja yang pasti nih ya teman-teman harus buat dulu akun CPD online atau P2KB karena itu tuh sangat bermanfaat sekali teman-teman dan memang untuk menunjang juga pengembangan kompetensi kita ya Umi ya sebagai seorang Ya, pereka medis. Teman-teman Betul. teman-teman bisa dapetin dari 5 ranah nih teman-teman. Apakah teman-teman pengalaman kerjanya ataukah mungkin kebanyakan seminar ya. Terus teman-teman juga misalkan mau bikin jurnal juga setahu Febri itu ada ya Umi ya di ranah nomor 4 atau 5 itu tentang membuat jurnal karya ilmiah yang pastinya harus ISBN ya Umi ya kalau kalau maaf kalau saya salah. Terus teman-teman kayak misalnya jadi kepala reka medis juga itu bisa masuk teman-teman di P2KB-nya seperti itu. Terus jangan lupa nih teman-teman kalau misalnya SKP-nya sudah memenuhi, jangan sampai di situ ikutan update ilmunya. Terus update ilmunya karena seminar itu selain kita update ilmu, kita juga ketemu sama teman-teman yang lain nih, kayak silaturahmi ya Umi, karena silaturahmi itu insya Allah memanjangkan rezeki. Kayak kita hari ini nih, kita kan silaturahmi bareng-bareng di live-nya Febriansa Project with Umi Sali dan Kang Arif, seperti itu teman-teman. Umi waktu sudah menunjukkan 16.30 nih, bukannya nggak mau berlama-lama, tapi untuk yang pertama ini kita coba dulu 1 jam pertama di Febriansa Project ini. Terima kasih Umi untuk kehadirannya di live streaming live IG Febriansa Project. Tadi mudah-mudahan karena hujan besar ya, kemudian jawabannya tersampaikan ya. Yang Kang Asep punten mengkonfirmasi yang Coko Pratama ini, nah kalau masuknya unit admin atau kasir itu bagaimana? Tetap harus dikonfirmasi ke manajemen sesuai dengan standarnya biar kita sama-sama di unit reka medis begitu ya. Oke, Ya, terima betul. kasih Pak, luar biasa. Ini adalah kita mensosialisasikan standar profesi 312 tahun 2020. Next, doakan pusat SKKNI-nya, kemudian standar profesinya, Permenkesnya, BPPRM-nya itu di-update lagi begitu ya. Mohon doanya. Amin ya Allah. Amin Umi, pasti selalu doanya apalagi untuk kemajuan PMIK ya. Jadi untuk teman-teman semuanya PMIK terkait tantangan, kalian harus berjuang semangat pokoknya. Tantangan itu pasti ada, semua profesi juga pasti ada ya Umi gitu. Terima kasih untuk Umi untuk kehadirannya di Febriansa Project kali ini. Untuk Kang Arif juga terima kasih. Teman-teman Terima kasih kalau misalnya kembali. nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab, mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya follow IG Umi Sali di @salisetiatin atau follow juga IG Kang Arif. Maaf untuk IG Kang Arif apa ya Kang ya? Agak panjang ya namanya. Sebentar aku bacain dulu ya. Di @dis.arif ya, Arife. Di @dis.arife. Kalau untuk yang Umi Sali di Sali Setiatin. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, teman-teman PMIK ataupun mahasiswa ataupun yang mau akan kuliah reka medis, jangan lupa kalau pengen tahu tentang reka medis itu ada di sekalian promo aja ya Umi ya di YouTube aku di Febriansa Project. Di Febriansa Project ya teman-teman. Jadi bisa di subscribe, like, dan tunggu untuk komen dan sarannya di situ tuh. Jadi kita bisa belajar bersama ya. Oke, untuk sekian untuk live kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Sali dan apa yang disampaikan oleh Kang Arif bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya dan bisa menjadi amal ibadah juga ya Umi untuk kita semua karena kan ilmu yang disampaikan itu menjadi amal ibadah juga ya seperti itu. Ya, sampai bertemu kembali. Ada kegiatan pengajian di dosen ya, karena dosen itu belum kolaborasi dengan organisasi profesi, ada IO untuk pengabdian masyarakat. Dosen itu harus bisa menjadi narasumber, kemudian bisa mempublikasikan. Nah, mudah-mudahan terinspirasi juga. Next, kolaborasi dengan YouTube-nya Kang Asep di Jendela RMIK. Terima kasih. Ya, jadi jangan lupa juga nih teman-teman bakal ada eventnya Umi ya, event di April ini, di April bulan depan di Jendela RMIK adalah coder yang apa Umi lupa? Coder tentang apa ya? Tentang coder ya Umi ya? Berkualitas, siapa takut katanya begitu Tuh, ya. teman-teman. Jadi coder berkualitas, siapa takut. Pokoknya apa ya, nanti teman-teman harus gabung di acaranya Jendela RMIK ya Umi yang tentang coder itu. Jadi ditunggu Ya,
Ya. Ya, bersama dosen-dosen dari Piksi Ganesha ya Umi ya, dari Politeknik Piksi Ya. Ganesha ya. Nah, selanjutnya dari dosen-dosen kampus lain juga, insya Allah kami akan agendakan dan dari praktisi karena ini lebih fokus ke kegiatan dosen dan mahasiswa begitu. Tapi umum pun tidak menutup kemungkinan kita terima. Ya. Siap. Iya teman-teman. Waktu udah nggak kerasa nih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk ke live Instagramnya kami bertiga. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Tidak lupa kembali aku ingatkan untuk teman-teman untuk follow IG-nya Umi Sali di @salisetiatin atau follow IG-nya Kang Arif di dis.arife atau juga follow IG-nya di IG aku nih teman-teman di AFH 1802 atau subscribe juga. Jangan lupa like, komen, dan saran tentunya di Febriansa Project. Sampai bertemu kembali untuk teman-teman semuanya di Febriansa Project next kedua ya, insya Allah nanti bakal diinformasikan narasumbernya siapa, kita tunggu saja. Yang pasti di pertemuan pertama ini sangat bahagia sekali tentunya, dan alhamdulillah terima kasih untuk supportnya Umi. Alhamdulillah dari mulai kuliah sampai sekarang selalu disupport sama orang tua kedua Febri nih. Yang selalu Febri doakan semoga selalu panjang umur, selalu sehat selalu Umi dan keluarga ya Umi ya. Begitupun juga dengan Kak Arif, semoga selalu panjang umur, sehat selalu dan lancar dalam bekerjanya ya Kak Arif. Asep, luar biasa kalian. Ya, oke Umi, kalau mau live sudah bisa, kalau mau live dari live-nya sudah bisa teman-teman. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Dadah, sampai bertemu kembali di Chit Chat bersama Febriansa Project ya terkait rekam medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.